Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah algoritma klasifikasi dan regresi yang disebut algoritma decision tree oleh saya sendiri, Raffi Gunardi. Pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan konsep decision tree, yang kedua ilustrasi dan cara kerja DT, yang ketiga adalah contoh data dan proses decision tree, yang keempat adalah proses dengan menggunakan kode pemrograman Python, dan kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar decision tree. Decision tree adalah algoritma machine learning supervised learning atau pembelajaran terbimbing yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Jadi bentuknya nanti akan seperti pohon dan atau seperti hierarki. Algoritma ini bekerja berdasarkan pemilihan atribut yang paling informatif untuk membangun struktur pohon keputusan yang memecah dataset menjadi subset atau subset yang semakin murni sesuai dengan target kelasnya. Decision tree digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan aturan-aturan yang terbentuk pada setiap simpul pohon atau hierarkinya hingga mencapai simpul daun atau leaf node. Yang kedua, ilustrasi decision tree. Nanti ketika akan membuat pohon keputusan, yang paling dominan atau yang paling mengambil keputusan paling tinggi disebut parent node. Lalu di samping kirinya ada child node, yang nanti ada child di bagian left-nya, kemudian ada child node di bagian right-nya atau di kanannya, dan nanti akan terus berlanjut, yang child-nya ini akan menjadi node selanjutnya ketika ada cabang-cabang dari keputusan lain. Seperti itulah ilustrasi dari decision tree pada umumnya. Cara kerja dari decision tree, di sini saya menggunakan konsep ID tree. Yang pertama adalah siapkan data training, nanti akan dicontohkan di proses selanjutnya. Kemudian ketika di awal, cari variabel root yang akan menjadi root paling atasnya dengan entropi dan information gain. Untuk entropi, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana P adalah probabilitas dari sampel PI, di mana ini adalah N-nya adalah jumlah total sampel dan S-nya adalah entropi. Kemudian dari entropinya kita akan menghitung gain-nya, di mana rumusnya adalah entropi dikurangi jumlah datanya nanti dikalikan dengan entropi, atau dengan A sebagai atribut, P suatu nilai yang mungkin untuk atribut A, values-nya adalah himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk atribut A, SP-nya jumlah sampel nilai pada V, S-nya adalah jumlah seluruh sampel data, entropi SP, entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai V. Kemudian dibuatlah cabang untuk setiap nilai dan ulangi proses untuk setiap cabang. Semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Jadi nanti sampai cabang-cabangnya sudah tidak ada lagi keputusan yang dijadikan node atau yang dijadikan root di atasnya, maka decision tree dianggap selesai seperti itu. Langsung ke contoh dan proses dari decision tree. Saya di sini punya sebuah dataset ilustrasi contoh datanya yang terdiri dari usia tahun, berbentuk tahun, kemudian ada pendapatan dalam juta, jumlah pinjaman dalam juta, dan status peminjamannya. Jadi di sini akan melakukan klasifikasi status peminjaman ketika pendapatan dan jumlah pinjaman dan usia itu saling berhubungan, maka akan menghasilkan status pinjamannya diberikan atau ditolak seperti itu. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan contoh datanya atau proses data dari decision tree-nya menggunakan aplikasi Excel, kemudian nanti dilanjutkan dengan menggunakan kode pemrograman Python. Yang pertama dilakukan di sini karena terdapat usia, atribut usia, di sini saya membagi dulu atribut usianya di sini berdasarkan min dan max-nya, atau mencari nilai tengah, atau membagi data tahun ini menjadi data discrete seperti itu ya.
Sini saya coba pakai min max saja. Hindari nilai ini. Kita mencari nanti paling kecil adalah 25, paling besar adalah 30. Saya di sini membaginya berarti karena ada range-nya di atas 25 sampai di bawah 35, jadi saya ambil nilai tengahnya yaitu 30. Maka usia untuk dijadikan ininya adalah kurang dari sama dengan 30 dan di atas 30 seperti itu. Kemudian untuk pendapatannya, di sini saya lakukan yang serupa untuk 3 atribut, di mana untuk pendapatan paling kecilnya adalah 3 juta dan paling besarnya adalah 7,5. Untuk pinjamannya paling kecil 5 juta dan paling besar adalah 15 juta. Oleh karena itu, di range-nya di sini untuk pendapatan saya range-kan untuk di bawah sama dengan 5 dan ini di atas 5 seperti itu. Kemudian untuk pinjaman di sini di bawah sama dengan 10 dan di atas 10 seperti itu. Nah, kemudian di sini saya hitung jumlah kasus statusnya. Jumlah kasus keseluruhannya di sini ada 20 baris, berarti jumlah kasusnya ada 20. Kemudian untuk yang diberikannya di sini saya menggunakan perhitungan count if untuk menghitung status peminjaman ketika diberikan, kemudian nanti dihitung juga ketika ditolak. Di sini saya menggunakan ini. Kemudian untuk kriterianya adalah diberikan. Nah, 11 status peminjaman diberikan, kemudian berarti ini sisanya harusnya ada 9. Kita menghitung lagi menggunakan count if dengan kriteria ditolak. 9, betul. Kemudian dari proses ini kita lanjutkan menghitung jumlah kasus ketika usia di bawah 30 itu ada berapa yang diberikannya, jumlah kasusnya ada berapa ya, yang di bawah 30, kemudian yang ini ada berapa di atas 30. Ya, di sini kita hitung dulu, berarti ini sama dengan count if masalah if jumlah kasus di bawah sama dengan 30. Oke, bisa kita kunci di bawah sama dengan 30 atau G3. Ada 11, kemudian yang ini ada 9. Kemudian untuk ini kita coba kopikan saja atau kita tarik, tinggal nanti mengganti range-nya. Untuk ini kita coba ganti nah, ini pendapatan ke 10, ini sama dengan 10 sama. Untuk ini kita ganti, ini adalah untuk jumlah pinjaman ya, sama-sama 10. Kemudian di sini kita hitung di usia di bawah sama dengan 30 berapa total yang diberikan dan di atas 30 berapa total yang diberikan. Itu berarti ini sama dengan kita gunakan rumus ini. Di sini usia sama dengan count if usia, count if ada 2, berarti ini
usia, kita kunci di bawah 30 kriterianya, berarti di sini di bawah 30. Kemudian kriteria yang kedua adalah status peminjamannya. Ini kita kunci, kemudian diberikan. Ya, ada 2. Kita tarik ke bawah. Harusnya ada 9 ya di sini ya. Ada video di sininya kita rubah 30. Oh, ininya salah, harusnya diberikan 9 ya. Kemudian di sini juga sama, tinggal kita ganti saja ininya. Datanya ini adalah untuk pendapatan. Ini kita ganti pendapatan. Untuk ininya kita benar G5, dan ininya tetap status peminjamannya di kolom D, tapi ininya kita ganti diberikan. Ininya kita ganti diberikan. Nah, sudah benar ya 10. Kemudian ini kita ganti yang ininya, berarti adalah pinjaman. Pinjaman kunci itu, terus ininya kita ganti diberikan 1. Kemudian ininya kita ganti diberikan dengan kolom pinjaman. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga sama, kita hitung ketika datanya ditolak gitu ya. Conif berarti usia range usia ini F4, kemudian kriterianya di bawah ini untuk ini F4 dan ditolak. Ini kemudian ininya open it's yang 9, berarti ini yang di atas ininya salah, kita rubah ini. Oh, ya 0. Kemudian yang ini sama conif kita hitung berdasarkan pendapatan orange-nya dulu, pendapatan ini sini, kemudian kita kunci dan hitung berdasarkan ini. Kriteria yang kedua adalah status pinjamannya, kunci dengan kriteria ditolak.
9. Sini kita ganti J1. Sudah 9, betul. Dan satu lagi sama dengan count if. Tadi adalah tadi ini berarti sekarang peminjaman dimana dulu bisa dari 10 dengan kriteria yang kedua adalah ini ditolak. Itu terus kalian ini tadi udah ya pendapatan, betul. Yang ini juga pendapatan, yang ini peminjaman. Yang ini berarti juga kita tarik ke ini. Ini. Ya, Nah, kemudian setelah ini kita lanjutkan menghitung entropinya, ya, entropi ini dengan menggunakan rumus sama dengan tadi yang sudah dijelaskan di slide. Rumus entropinya adalah ini, ya, minus, nanti sama dengan, kemudian kita buat kurung dulu terlebih dahulu, minus jumlah yang diberikan ini, kemudian dibagi oleh jumlah kasus, ya, kemudian dikali log, log 2, dimana sama, ya, ini dan jumlah kasus ini berarti J, cara kerjanya log I log, oh ya, kemudian ini dibagi oleh jumlah kasus, kemudian base-nya adalah 2, kurung, kemudian ditambahkan yang satu lagi, ya, kurung minus dari ini jumlah ditolak berarti ini J2 kurangi A2, ya, dalam kurung kali log dari J2 dibagi H2 base 2 tutup kurung lagi di sini, kurung ini. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk penghitungan entropi yang di sini, sama dengan, ya, dalam kurung di sini kita kurungin dulu, minus dalam kurung. Nah, di sini kita masukkan 2 dibagi jumlah kasusnya ini, kemudian dikalikan log dari ini dibagi H3, ya, kemudian base-nya adalah 2, dan
ditambahkan terlebih dahulu ya, ini untuk menutup kurung, tambah ini, kemudian sama, nah berarti ini berapa ini, J3 dibagi, diminuskan terlebih dahulu, diminuskan J3 dibagi H3 tutup kurung, kemudian dikalikan log dari ini sama J3 dibagi 3 dengan base 2 kurung, sini saya tutup kurung lagi, enter ya. Terus akhirnya kita bisa menariknya ke bawah. Nah, untuk yang num ini karena di sininya 0, ini bisa kita nolkan. Ini 0 dan ini 0. Seperti itu ya. Nah, setelah nilai entropi selesai diperoleh, kita akan menghitung nilai gainnya ya dari setiap fitur. Di sini fitur usia terlebih dahulu dengan rumus seperti ini ya. Kita masukkan di sini sama dengan di sini bisa kita masukkan K2 entropi di sini. Kita bisa kunci dulu, kunci karena nanti bisa ditarik ke bawah. K2 diambil, ya, kita buat kurung dulu di sini sesuai rumusnya. Di sini ya entropi diambil values, kemudian jumlah sampel titik nilai V dan seluruh sampel data. Kemudian berarti ini contohnya di sini dulu kita pakai H3 ya dibagi H2. Nah, di sini H2-nya juga jumlah kasusnya kita kunci karena biar bisa ditarik nanti ke bawah. Kemudian nilai ini dikalikan dari entropinya, yaitu di posisi K3 dan ini tutup kurung ya. Kemudian ini berarti ini buka kurung lagi, ditambah kurung nilai ini, nilai usia di atas 30 dibagi H2. Nah, ini kita kembali jumlah kasus, kunci, kemudian kita tutup, kita buka kurung lagi di sini untuk dikalikan nilai entropi dari si data yang di atas 30 ini. Nah, di sini adalah di K4 kurung ya. Sini kita tutup kurung lagi, enter. Nah, ini nilai gainnya, kemudian bisa kita tarik. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat root paling tinggi ya, variable root siapkan sini. Root paling tingginya di sini diperoleh dengan gain terbesar, yaitu gain pendapatan dan pinjaman. Di sini bisa dilihat juga ya, nilai dari entropinya sama. Oleh karena itu di sini kita bisa membuat keputusan di mana root paling atasnya bisa kita pilih, yaitu 2, bisa menggunakan pendapatan atau menggunakan peminjaman. Seperti itu contoh di sini saya menggunakan pendapatan.
kita namai di sininya adalah kita misalkan di sini pendapatan, kemudian bisa juga di sini kita awali dengan yang namanya pinjaman. Jadi untuk root yang paling atas itu bisa ada dua, bisa dua, karena di sini gainnya paling besar ada dua atribut seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan pendapatan atau peminjaman, di mana yang keduanya itu baru kita bisa menentukan dari usia seperti itu di sini ya. Misalkan di sini kita buat ilustrasikan. Nah, jika kita mengambil dari pendapatan, maka ketika di sini bisa kita masukkan juga ya, pendapatan di atas itu pasti selalu di atas 5. Nah, ketika pendapatan di atas 5 itu pasti selalu diberikan pinjamannya ya, seperti itu terus. Kemudian jika pendapatannya di bawah 5 di sini itu ini tidak ada, ini kita copy, di bawah sama dengan 5. Nah, karena jumlah di atas 5 selalu diberikan ya, ditolaknya 0, berarti pendapatan di sini sangat mengambil keputusan sangat penting. Kemudian untuk di bawah 5, di bawah sama dengan 5 yang diberikannya cuma 1 ya. Jadi di sini akan masuk ke usia. Kemudian jika di atas 5 itu pasti selalu diberikan ya. Kemudian jika di bawah 5 maka akan dicek usianya. Nah, di sini berarti ada itu lagi, cabangan lagi, dan nah, bisa kita lihat di sini ketika usianya di bawah sama dengan 30, ada sama dengan 30 dan di atas 30. Nah, ketika di atas 30 di sini bisa kita lihat ya. Ketika di atas 30 selalu diberikan ya, di atas 30 diberikan seperti itu ya, diberikan. Dan ketika di bawah 30 itu hanya diberikannya hanya 2. Jadi untuk di atas 30 itu pasti diberikan, sedangkan untuk hasil di bawah 30 itu ditolak. Jadi kupon keputusan seperti itu. Kita bisa buat di sini diterima ya, terbesar, dan satu lagi ditolak.
Oh, balik ya. Sini usia di bawah 30 tidak diberikan ya, berarti ya ditolak. Dan ini sudah benar berarti ini ya, di bawah 30 ditolak, benar. Dan di atas 30 diberikan, itu ya. Kemudian untuk peminjaman juga sama ya, kita coba copy. Peminjaman pun sama, kita mengacu peminjaman ketika peminjamannya di atas 10 pasti akan selalu diberikan. Di atas 10 itu akan selalu diberikan. Kemudian ketika kurang dari 10 maka akan dicek usianya. Ketika usianya sama ya, ketika usianya di bawah 30 maka akan ditolak. Jadi 30 akan ditolak, dan ketika di atas 30 akan diberikan, seperti itu. Ya. Ini pohon keputusan hasil menggunakan Excel. Kemudian dari hasil Excel ini kita coba menggunakan apa yang disebut dengan proses dengan menggunakan kode Python. Nah, di proses dengan menggunakan kode Python ini saya sudah buat. Di sini saya akan memasukkan sudah memasukkan ya dengan data yang sama. DT ini saya masukkan data yang sama, di mana ada usia, pendapatan, jumlah pinjaman, dan status peminjaman sama nilainya. Kemudian dimasukkan ya, di mana di sini yang pertama saya lakukan adalah mengimpor semua library-nya ya. Kemudian memasukkan ya, membaca data tabel tadi di file dt soalnya menggunakan ini. Kemudian dipisahkan fiturnya, ada 3 tadi, usia, pendapatan, dan jumlah pinjaman. Usia pendapatan dan jumlah pinjaman. Kemudian labelnya adalah status pinjaman, berikan atau ditolak, seperti itu. Kemudian sini menggunakan ID tree, entropi. Kemudian dilatih modelnya, dan di sini saya memasukkan dataset baru ya. Di sini contohnya ya, nanti saya coba ini dulu, kita lihat nilai entropinya apakah sama atau berbeda. Running pendapatannya ya, ini dilihat dari pendapatan ya, seperti yang tadi di Excel. Lihat dari pendapatan dengan nilai entropi 0,993, 0,992, ini perlu dibulatkan di 993 sama ya, seperti itu. Jadi sudah betul, sudah sama dengan yang di Excel. Kemudian kita coba masukkan prediksi baru. Jika kita memasukkan jumlah di sini adalah usianya 29, kita coba di sini masukkan usianya 29, kemudian ininya 5, pendapatannya 5, dan pinjamannya 12. Apakah 5, ininya 12, apa statusnya, seperti itu ya. Kita coba hubungkan di pohon keputusan decision tree yang kita buat dengan menggunakan Excel. Nah, 29
Ini usia 29, pendapatannya di bawah 5, di bawah sama dengan 5, berarti kita cek usianya. Usianya eh, di sini. Oh, di sini kita menggunakan pinjaman. Ini kan pinjamannya 12. Ya, pinjamannya 12. Kemudian usianya di bawah sama dengan 30. Kita coba ya. Ya, statusnya ditolak ya. Iya, jadi betul statusnya ditolak karena jika ininya 29, pendapatannya sama dengan 5, ini ya pendapatannya 5, kemudian usianya sama dengan 30, dikurang sama dengan 30 berarti ditolak. Ini juga sama kalau dilihat dari pinjamannya lebih besar. Tapi kalau dilihat dari pinjaman di sini ya terima ya, tapi kita melihat dari pendapatan karena di hierarkinya juga di pendapatan. Jadi sudah betul ya, dari Excel dan hasil apa namanya ini pelatihan menggunakan bahasa pemrograman Python-nya sudah sama ya. Yang ini dengan yang hasil manual menggunakan Excel juga sama. Nah, hasilnya adalah ditolak seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah decision tree adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. DT membangun struktur pohon keputusan yang memecah dataset menjadi subset-subset yang semakin murni berdasarkan fitur-fitur yang paling informatif. Nah, pada contoh data di sini yang paling berpengaruh adalah pendapatan, kemudian dilanjutkan dengan usia atau berupa pinjaman dan dilanjutkan dengan usia. Sekian presentasi saya mengenai algoritma decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.